Hai, kembali lagi bersama Bu Ayu. Kita akan mempelajari tata surya part 4 ya. Jadi, kita terus belajar sini. Pengaruh gerak bulan terhadap kehidupan manusia. Bulan menjadi benda langit yang banyak mempengaruhi kehidupan manusia ya, terutama di sisi religius dan budaya. Selain itu, aktivitas gerak bulan juga dipergunakan dalam pelayaran dan melaut bagi para nelayan. Yang pertama, bulan Ramadan. Umat Islam menggunakan kalender Hijriyah yang perhitungannya menggunakan hasil pengamatan terhadap fase bulan. Dalam 1 bulan Hijriyah, jumlah hari bisa 29 atau 30, di mana pergantian hari dimulai saat matahari tenggelam dan bulan muncul atau disebut waktu maghrib. 2. Hari Paskah. Umat Kristen biasanya merayakan Paskah sekitar Maret hingga Mei. Siklus bulan digunakan untuk menentukan kapan tepatnya hari Paskah jatuh. Film Purnama. Umat Hindu melakukan ritual ibadah setiap malam bulan purnama tiba. Juga saat bulan baru. Hari suci pada malam bulan purnama disebut purnama, sedangkan malam bulan baru disebut bulan. Pada kedua waktu tersebut, umat Hindu memohon berkah dan karunia dari Sang Pencipta. 4. Industri garam dan perikanan. Tambak-tambak garam umumnya terletak di pesisir pantai. Saat air laut pasang, tambak-tambak itu terisi air. Setelah surut, para petani garam mulai memisahkan garam laut yang terjebak dalam tambak-tambak tersebut. Nelayan melaut mengandalkan pengetahuan mereka tentang pasang surut. Saat pasang, ikan-ikan akan lebih mudah ditangkap karena biasanya mereka akan berenang lebih dekat di permukaan. Itu yang menjadi salah satu penyebab mengapa nelayan pergi melaut pada malam hari saat air laut pasang. Pasang purnama versus pasang terbani. Perhatikan gambar ya. Pasang purnama atau spring tide terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam suatu garis lurus. Pasang terbani atau neap tide terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Kita akan membahas lapisan-lapisan matahari. Dari lapisan yang terdalam disebut dengan inti atau core yang bersuhu 14 juta derajat Celcius, di mana terjadi reaksi nuklir yang menghasilkan energi yang sangat besar. Lapisan yang kedua yaitu fotosfer, bersuhu sekitar 5.500 derajat Celcius dengan ketebalan sekitar 300 km. Bagian ini dapat terlihat, namun dapat menyebabkan kerusakan pada mata jika dilihat secara langsung. Lapisan ketiga yaitu kromosfer, merupakan atmosfer matahari yang bersuhu sekitar 4.200 derajat Celcius dengan ketebalan lapisan 2.000 km. Dan korona merupakan atmosfer lapisan yang terluar. Aktivitas matahari digolongkan menjadi 1. Gumpalan matahari yang disebut granula. 2. Bintik matahari atau noda hitam sunspot. Lidah matahari atau prominensa atau protuberans. Dan letupan atau flare.
Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit. Perhatikan gambar ya. Gerhana matahari dapat terjadi jika umbra dan atau penumbra bulan jatuh ke permukaan bumi. Gerhana matahari total terjadi saat matahari tertutup bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi saat bulan sebagian menutupi matahari. Gerhana matahari cincin terjadi saat bulan yang menutupi matahari berada pada titik terjauhnya dari bumi. Gerhana matahari terdiri dari gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, dan efek cincin berlian seperti gambar berikut. Peran matahari dalam kehidupan di bumi. 1. Energi matahari sangat berperan dalam bahan bakar fosil. 2. Kehangatan matahari untuk kesehatan tubuh. 3. Kehangatan matahari untuk bumi kita. 4. Gravitasi matahari menjaga bumi. 5. Matahari, hujan, dan angin sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Demikian pembelajaran tentang tata surya. Silakan melakukan refleksi akhir pembelajaran. Tetap semangat dan bahagia.